Selamat siang semuanya. Hari ini senang sekali di saat wabah corona sedang work from home, kita masih bisa mengadakan kegiatan yang sangat-sangat bagus, yaitu hari ini kita belajar tentang bagaimana tata cara bersengketa di pengadilan pajak. Jadi kita akan mulai. Kemarin saya sudah di sebelumnya bahwa saya menduga biasanya kalau kita mendengar kata pajak itu biasanya orang cenderung tidak suka, ya enggak? Nah, kira-kira di chat ini sambil saya mau ngetes sudah pada tune in atau belum? Ada enggak di sini yang suka sekali dengan pajak? Atau jangan-jangan tidak suka semua? Oke, moderatornya suka sekali. Oh, bagus sekali. Oke. Nah, sekarang saya mau katakan bahwa kenapa sebenarnya kita kok kurang suka dengan pajak, karena biasanya yang didengar itu pasti pajak itu banyak denda, kemudian pajak itu banyak sanksi, dengar kata pajak aja udah pusing gitu kan. Nah, padahal katanya nih di dunia ini kan semuanya bisa dihindarin, yang nggak bisa hanya pajak dan mati. Nah, artinya kenapa harus tidak suka? Mari kita sukai sama-sama untuk siang ini ya. Oke, ngomong-ngomong tentang lawyer, pasti biasanya ada kaitannya dengan sengketa, kemudian mulai kita sering ke pengadilan. Nah, siang ini yang kita bahas sedikit unik mungkin, karena biasanya lawyer lebih ke mungkin pengadilan perdata, kemudian pidana dan sebagainya. Tapi yang kita bahas yang ini adalah tentang pengadilan pajak. Tentunya kalau yang masih awam agak-agak gimana ya, alergi, aduh pajak gitu kan, kok kayaknya langsung bikin pusing gitu. Nah, akan saya mulai bahwa pengadilan pajak ini berasal memang dari adanya sengketa pajak. Nah, sengketa pajak sendiri bisa dilihat di slide bahwa mulai dari pembetulan suatu keputusan, ada pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, kemudian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, pengurangan pembatalan STP, disebut surat tagihan pajak, kemudian ada pembatalan hasil pemeriksaan dan surat ketetapan pajaknya, kemudian ada keberatan. Nah, sengketa ini bertingkat-tingkat. Mulai dari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai keberatan, itu semua diselesaikan di Direktorat Jenderal Pajak di tingkat DJP ya, sebelum ke pengadilan pajak. Nah, sedangkan yang mulai gugatan dan banding ini kita selesaikan di pengadilan pajak. Kemudian ada satu lagi setelah gugatan dan banding, itu ada peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali ini diselesaikan di Mahkamah Agung. Nah, sekarang yang akan kita bahas di siang ini adalah tentang gugatan dan banding. Kemudian sedikit peninjauan kembali ya. Kalau masalah nanti pembetulan, keberatan, pengurangan dan sebagainya, itu tingkatnya di DJP. Nah, kita mulai di Pengadilan Pajak sendiri, undang-undangnya di nomor 14 tahun 2002. Agak jadul memang sebenarnya, karena sebenarnya undang-undang ini sudah banyak yang berubah, baik mulai dari undang-undang perpajakan sendiri, mulai dari KUP, kemudian PPN, PPh Badan, ini sudah berubah semua. Sementara undang-undang pajak ini masih yang lama, yaitu nomor 14 tahun 2002. Oke, kalau begitu saya ulangi sebentar ya. Tadi kita mulai dari sengketa. Sengketa sendiri ada yang sengketa dimulai dari Dirjen Pajak, yaitu mulai dari pembetulan mungkin, pengurangan sanksi, kemudian keberatan. Nah, kalau misalnya meminta pembetulan, meminta pengurangan sanksi, minta pembatalan, ditolak. Nah, setelah ditolak, berarti ada step berikutnya, yaitu lanjut ke
gugatan atau banding. Nanti apakah nanti harus gugatan atau banding nanti akan saya jelaskan. Tapi yang jelas sengketa di pengadilan pajak ini dimulai dari sengketa DJP dulu, yaitu melalui keberatan atau pengurangan sanksi. Baru kalau keberatan dan pengurangan sanksi ini ditolak, maka dilanjutkan ke gugatan atau banding, begitu ya. Oke, kemudian lanjut. Undang-undangnya tadi sudah saya sebutkan, undang-undangnya jadul, mudah-mudahan setelah ini undang-undangnya juga akan dirubah, karena kemarin sebenarnya pemerintah sendiri sudah mewacanakan Omnibus Law yang pada waktu diajukan ke DPR sebenarnya sudah disinggung. Ini kenapa Omnibus Law semua dirubah, 80 undang-undang dirubah, kenapa kok pengadilan pajak tidak dirubah? Makanya mudah-mudahan nanti juga ada perubahan, karena memang ada pasal yang sudah tidak relevan lagi. Nah, dasar hukumnya yaitu tadi nomor 14 tahun 2002 sama cantolannya lagi di Undang-Undang KUP yaitu nomor 28 tahun 2007. Nah, yang dapat diajukan banding, nanti ada banding, ada gugatan. Saya mau membahas dulu tentang banding ya. Nah, bandingnya yaitu wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud di pasal 25 ayat 1 dan 26. Nah, apa nanti yang bisa dibanding? Yang bisa dibanding itu yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar. Istilahnya pasti depannya SKP atau singkatannya SKP ya. Bisa SKPKP, SKPKPT, SKPLB, SKPN maupun potongan pungutan oleh pihak ketiga. Nanti slide berikutnya akan saya tunjukkan singkatannya. Materi ini nanti juga bisa di-share, silahkan aja, nanti bisa melalui moderator. Kemudian, putusan pengadilan pajak ini merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Ini singkatannya, kalau ada SKP, SKPN berarti surat ketetapan pajak nihil. Kalau SKPKP berarti surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, mungkin kalau yang sudah terbiasa dengan istilah-istilah perpajakan pasti sudah hafal. Tapi kalau yang belum, silahkan nanti dihafalkan dan silahkan mulai dari sekarang menyukai tentang pajak. Silahkan belajar tentang pajak, mungkin bisa mengikuti kursus private. Kemudian ada lagi namanya STP, yaitu singkatannya surat tagihan pajak. Kalau SKPPKP itu surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Nah, undang-undang selalu didahului dengan definisi-definisi. Ada definisi sengketa, kemudian ada definisi banding. Nah, kita akan mulai dengan banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kemudian nanti ada istilah gugatan, ada istilah surat uraian banding, ada surat tanggapan, dan surat bantahan. Kalau gugatan, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi di pengadilan pajak itu nanti yang bisa dilakukan adalah banding dan gugatan. Tetapi jangan sampai salah alamat. Jangan kalau harusnya banding ternyata keliru digugat atau harusnya gugat keliru dibanding. Jadi nanti nggak boleh salah alamat. Kemudian ada istilah namanya surat uraian banding, adalah surat terbanding kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding. Kemudian, kalau surat tanggapan adalah surat dari tergugat kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Satu lagi, surat bantahan adalah surat dari pemohon banding atau penggugat kepada pengadilan pajak yang berisi bantahan atas surat uraian banding atau surat tanggapan.
Nah, sekarang perbedaannya apa antara banding dan gugatan? Karena kan, waduh, saya bingung nih, saya mesti banding atau gugatan, begitu. Nah, perbedaannya kalau banding dari segi dasar hukum, yaitu sama-sama Undang-Undang KUP, dasar hukumnya di pasal 27. Sementara kalau gugatan, dasar hukumnya di pasal 23. Yang disengketakan adalah kalau banding adalah surat keputusan keberatan, jadi harus keberatan dulu. Kalau keberatan ditolak, lanjut ke banding, yaitu pada pasal 25 ayat 1 dan pasal 26. Jadi pokoknya kalau yang bunyinya SKP, SKPKP, SKPLB dan semuanya itu jalurnya ke banding. Nah, sedangkan gugatan yang disengketakan adalah prosedur pelaksanaan penagihan dan penerbitan surat-surat keputusan. Jadi intinya, kalau yang pasal 25 ayat 1 dan 26 ini ranahnya banding, selebihnya itu adalah ranahnya gugatan. Paham ya? Jadi istilahnya, ya sudah, kalau nggak masuk banding, berarti ini ranahnya gugatan. Antara lain apa? Tentang penagihan. Bisa juga gugatan itu atas SKP tadi, surat ketetapan pajak. Tetapi yang digugat bukan isinya dari surat ketetapan pajak, bukan jumlahnya dari surat ketetapan pajak, tetapi yang digugat adalah prosedur. Misalnya, pada waktu DJP mengeluarkan surat ketetapan pajak melebihi 12 bulan karena wajib pajak misalnya mengajukan restitusi. Berarti ini prosedurnya yang salah. Kalau prosedur yang salah, maka ini adalah ranahnya gugatan. Tetapi kalau yang kita tidak setuju, yang kita sengketakan itu misalnya atas isi dari surat ketetapan pajak tadi, misalnya SKP-nya ditetapkan sebesar 10 miliar. Oh, saya nggak setuju. Menurut saya nggak 10 miliar, menurut saya adalah nihil. Nah, ini berarti ranahnya banding. Kemudian surat balasannya ya. Surat balasan dari permohonan banding adalah surat uraian banding. Jadi pada waktu wajib pajak mengajukan banding, itu di pengadilan pajak akan mengirim surat ke DJP atau Ditjen Pajak meminta surat balasan ini loh, kamu dibanding, tuduhannya begini-begini, misalnya 1, 2, 3. Nah, nanti pihak terbanding lawan kita itu akan membalas, yaitu surat balasannya namanya surat uraian banding. Bagaimana kalau gugatan? Istilahnya beda. Kalau surat balasan dari gugatan yaitu surat tanggapan namanya. Jangka waktu penyelesaian surat uraian banding 3 bulan. Kalau surat balasan dari pengajuan gugatan adalah surat tanggapannya adalah 1 bulan. Nah, yang terakhir, ini yang juga harus sangat diperhatikan adalah ada sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding apapun keputusannya. Makanya nanti harus hati-hati pada waktu kita misalnya mau memutuskan, saya ini mau maju banding apa enggak sih, misalnya begitu. Ini harus kita perhitungkan sanksi administrasinya. Berarti kita harus tahu posisi kita ini kuat atau tidak. Kalau tidak, ya nanti ada pertimbangan selanjutnya. Sementara kalau gugatan itu tidak ada sanksi gitu. Nah, untuk para peserta, kalau misalnya mau ada pertanyaan, silakan saja. Saya Coca-Cola, kapan saja, di mana saja ya. Silakan langsung mengajukan pertanyaan. Tapi kalau misalnya tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan, nanti akan saya kasih waktu setelah sesinya selesai bisa diajukan tanya jawab. Nah, tempat dan kedudukannya ini sebenarnya secara undang-undang itu berkedudukan di ibu kota negara. Tetapi kenyataannya adalah kita bisa bersidang di misalnya di Surabaya, di Jakarta, di Jawa Tengah juga ada. Kenapa? Yaitu kita menggunakan cantolan pasal 4, yaitu sidang pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain. Jadi kalau misalnya kita mau sidang di Surabaya, misalnya kita dapat undangan sidang di Surabaya, bukan berarti menyalahi pasal 3 karena ada cantolannya, berarti dianggap bersidang
di tempat lain. Ya. Nah, mereka akan dibagi wilayah-wilayah. Kalau di Surabaya itu untuk Bali Nusra itu memang sidangnya di Surabaya berdasarkan kedudukan wajib pajak. Jadi kalau misalnya terdaftar di KPP Surabaya, di Gresik, mungkin di Bali, Nusa Tenggara, nanti sidangnya di Surabaya. Tapi kalau di Jakarta, sidangnya di Jakarta. Kalau KPP PMA yang kebetulan terdaftar di KPP PMA di Kalibata misalnya, nanti kalau sidang itu sidangnya di Jakarta karena dianggap tempat kedudukannya itu di Jakarta gitu. Oke. Itu aja. Kemudian persiapan sidang. Nah, sebelum sidang itu ada persiapannya. Ada persiapannya. Di slide ini saya bagi dua. Yang sebelah kanan saya ya, itu berarti ranahnya gugatan. Kalau yang sebelah kiri ini ranahnya banding. Makanya saya kasih garis miring. Yang pertama yaitu permohonan banding. Permohonan banding sendiri maksimal 3 bulan. Kalau gugatan itu bisa 14 hari, bisa 30 hari. Nanti akan saya jelaskan kapan harus 14 hari, kapan harus 30 hari. Itu yang pertama, berarti wajib pajak mengirimkan permohonan banding maksimal 3 bulan dari surat penolakan keberatan, dari CAP-nya. Kemudian yang nomor 2, berarti pengadilan pajak akan meminta permintaan surat uraian banding atau surat tanggapan maksimal 14 hari. Setelah pengadilan pajak mengirimkan surat uraian banding atau surat tanggapan, kemudian dalam hal ini terbanding atau tergugat itu DJP, berarti kalau wajib pajak berarti posisinya sebagai pemohon banding atau penggugat. Nah, yang nomor 4, kemudian DJP setelah menyiapkan surat uraian banding menyampaikan menyiapkan surat uraian banding atau surat tanggapan itu kalau surat uraian bandingnya 3 bulan, kalau surat tanggapannya 1 bulan. Setelah sudah disiapkan kemudian dikirim lagi ke pengadilan pajak harus menyampaikan salinan surat uraian banding. Surat uraian banding atau surat tanggapan maksimal 14 hari, baru pemohon banding dikasih waktu untuk membuat surat bantahan, jangka waktunya 30 hari. Selanjutnya, setelah wajib pajak menyampaikan surat bantahan ke pengadilan pajak mengirimkan lagi kopinya ke terbanding. Jangka waktunya 14 hari. Jadi ini persiapan sidang. Jadi kalau misalnya kita mau bersidang kan istilahnya tidak serta-merta ngirimkan surat banding langsung ketemu di pengadilan, tapi kita berbantah-bantahan dulu. Melalui apa? Melalui surat uraian banding dan surat bantahan. Begitu surat bantahan nanti kita masih menyatakan bahwa masih kita tetap kekeh, masih saat awal mula kita masih tidak terima, barulah nanti akan dilanjutkan ke persidangan. Begitu. Sama lah kalau misalnya kita mau menggugat cerai kan tidak asal mula menggugat cerai kemudian mengirim surat kemudian langsung dipanggil persidangan, kan nanti ada mediasi dan sebagainya. Jadi istilahnya pada waktu dikirimkan surat uraian banding tadi kita disuruh nanggepin dulu gimana. Setelah biasanya kan di surat uraian banding pasti permintaannya kepada majelis hakim itu suruh nolak gitu. Nah, tetapi kan kita pasti akan ngotot, kita juga akan minta kepada majelis hakim untuk diterima. Makanya setelah berbantah-bantahan tadi berarti kita masih konsisten, barulah kita akan ke persidangan gitu ya. Oke. Demikian permulaan untuk mau masuk ke banding. Sekarang kita mulai membahas tentang banding. Definisinya sudah, kemudian dilanjutkan dengan syarat formal. Syarat formal ini diatur di pasal 35, 36, dan 37. Mohon syarat formal ini diperhatikan karena syarat formal ini sangat-sangat penting. Ibaratnya kalau kita itu sudah formalnya itu salah, sudah jatuh formal, itu game over. Jadi udah mau nangis Bombay ya udah deh, pasti nggak dilanjutin gitu. Jadi udah lewat aja gitu kan. Oke, syarat formal tolong diperhatikan, jangan sampai ada yang keliru. Yang pertama, permohonan banding ditujukan ke Badan Peradilan Pajak selambat-lambatnya 3 bulan sejak surat keputusan keberatan. Jadi kalau kita mengajukan keberatan, nanti kita akan menerima surat keputusan disingkat CAP.
tolong diperhatikan tanggalnya, karena waktunya maksimal adalah 3 bulan ya, selama-lamanya 3 bulan sejak tanggal surat keputusan keberatan diterima. Nah, diterima itu bagaimana? Diterima bermacam-macam. Ada yang diterima langsung, ada yang dikirim pos, misalnya biasanya DTP mengirim pos. Nah, hati-hati. Di sini diterima itu dikatakan adalah bisa langsung atau diterima kantor pos. Sehingga tolong diperhatikan, kalau menerima surat, kalau dulu sebelum paperless ya, sebelum kantor pos itu biasanya masih suka pakai stempel. Saya dulu kalau misalnya menerima surat itu tolong sebaiknya disimpan amplopnya, di situ biasanya ada stempelnya. Nah, stempelnya ini yang saya pakai sebagai patokan. Karena bisa saja capnya tanggal 10, tapi baru dikirim kantor posnya mungkin tanggal 12. Nah, berarti kalau kita tahu dikirim di kantor pos itu di tanggal 12, berarti dianggap kita terima suratnya tanggal 12. Ingat, diterima kantor pos, bukan diterima satpam kantor kita atau diterima bagian accounting. Bukan itu ya, tetapi diterima kantor pos. Nah, pertanyaannya, gimana kalau misalnya sekarang kan nggak ada pakai stempel? Nah, biasanya akan ada resi. Jadi Pak Pos biasanya setiap mengantar itu ada nomor resinya ya, nomor resinya. Tolong kalau menerima resi, bagian siapapun yang menerima, mungkin OOP atau frontliner atau reception atau mungkin satpam, itu dipesenin, tolong kalau misalnya menerima surat dari kantor pos itu ditulis nomor resinya. Kalau sempat difoto, foto aja. Biasanya resinya ada nomornya di situ. Nah, begitu resi itu nanti kita tracking di kantor pos, di webnya kantor pos, kita akan tahu kapan DJP mengirimkan ke kantor pos. Begitu, jelas ya? Oke. Kemudian yang kedua, surat permohonan banding untuk satu surat keputusan keberatan. Jadi satu surat dibalas dengan satu surat banding. Jangan sampai misalnya kita menerima 48 surat keputusan, mungkin karena alasan, biar praktis Bu, kenapa nggak jadikan satu saja? Toh isinya sama, nggak boleh ya. Jadi satu surat harus dibalas dengan satu surat banding. Karena bisa saja, misalnya sengketanya tentang PPN. Tentang PPN itu pasti biasanya sama, koreksinya sama, dasar hukumnya sama, biasanya begitu. Nah, kalau semua sama, biasanya, wah, ada yang tanya, Bu, ini kan isinya sama, saya alasannya sama, kenapa nggak dijadikan satu? Tidak boleh. Satu surat harus dibalas dengan satu surat banding. Kemudian, surat permohonan banding ini harus dibuat tertulis dengan bahasa Indonesia. Nah, walaupun mungkin ya teman-teman di sini sudah sangat fluent bahasa Inggrisnya gitu ya, atau mungkin sekarang udah keren ya pakai bahasa Korea, jangan sekali-sekali membuat surat bandingnya dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea. Atau mungkin kalau misalnya Pak Dendi terbiasa bahasa Arab, nggak boleh ya Pak pakai bahasa Arab gitu ya. Jadi tetap harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, memuat alasan-alasan permohonan banding yang jelas. Dan yang kelima, mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut wajib pajak. Ini saya punya pengalaman ya. Tolong teman-teman diperhatikan, mungkin yang bergabung di sini kebanyakan dari lawyer gitu ya. Tapi jangan sampai mungkin pengalaman saya itu terjadi pada teman-teman. Jadi saya pernah dapat kasus banding yang itu handover dari salah satu teman lawyer lah begitu. Mungkin karena sebenarnya sengketa pajak itu lebih banyak, terus terang dari pengalaman saya pada sebagai kuasa hukum pajak, biasanya sih sengketanya itu lebih banyak keterkaitannya dengan sengketa akuntansi. Nah, karena sengketa akuntansi, mungkin si kuasa hukum ini tidak paham tentang accounting.
Sehingga pada waktu membuat surat banding itu tidak tahu sebenarnya alasan yang jelas itu seperti apa, kemudian jumlahnya itu seperti apa, bagaimana ngitung jumlahnya, misalnya, oh menurut saya, misalnya menurut wajib pajak berapa, menurut terbandingnya berapa, itu tidak paham. Sehingga pernah ada yang membuat surat banding itu bunyinya begini, alasannya itu ditulis begini, bahwa pemeriksa dengan secara arogan dan semena-mena telah menetapkan surat ketetapan secara sepihak sehingga harus batal demi hukum. Nah, biasanya kan memang kata-katanya teman-teman lawyer kan sering begitu ya. Nah, dari sini sebenarnya tidak jelas alasannya apa. Padahal di situ disebutkan harus memuat alasan-alasan permohonan banding yang jelas. Nah, alasannya seperti apa? Arogannya di mana? Semena-menanya bagaimana, kemudian jumlah terutangnya menurut wajib pajak berapa, nggak ditulis, yaitu alasannya dari semua permohonan banding itu hanya mengatakan bahwa alasan yang ditulis pemeriksa arogan dan semena-mena, kemudian juga tidak mengemukakan jumlah pajak yang terutang. Nah, ini salah. Nah, kalau misalnya tuntutannya arogan, semena-mena, kemudian batal demi hukum, sebenarnya itu bukan ranahnya banding, itu ranahnya gugatan. Karena kalau gugatan kan harus membatalkan, isinya kan membatalkan ketetapan. Tapi kalau banding yang kita sengketakan adalah nilainya dari surat keputusan tadi. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman? Kemudian lanjut, yaitu persyaratan formal banding yang keenam ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Siapa? Bisa pengurus perusahaan, teman-teman pasti sudah paham, yaitu bisa dilihat siapa sih pengurusnya, direkturnya siapa, bisa dicek. Ingat, direktur ya, jangan direken batur ya, harus benar-benar orang yang tercatat di akte. Kemudian bisa juga konsultan yang diberi kuasa ya, yang diberi kuasa oleh perusahaan. Nah, saya mau menunjukkan sebentar ya. Saya mau menunjukkan kartu. Oke. Pada waktu teman-teman akan memberikan kuasa ke konsultan yang diberi kuasa atau kuasa hukum. Nah, pengadilan pajak mengeluarkan kartunya seperti ini. Jadi bukan kartu advokat ya, tetapi ada kartu di sini pengadilan pajak. Kemudian yang sebelah kanan saya ini pengadilan pajak, nama, nomornya, kemudian ada tulisan perpajakan. Kalau yang sebelah sini ini sama, dikeluarkan oleh pengadilan pajak, tapi ini khusus untuk bea cukai. Ya, teman-teman bisa membedakan. Jadi siapapun, baik mungkin lawyer maupun non-lawyer, yang akan berperkara di pengadilan pajak harus punya kartu ini. Bukan kartu advokat, nanti yang dicek ini. Itu yang dikeluarkan oleh pengadilan pajak. Ya. Oke. Kemudian yang nomor 7 yaitu melampirkan surat keputusan Ditjen Pajak yang diajukan banding. Jadi capnya itu tolong dilampirkan, difotokopi, dilampirkan di suratnya. Nah, yang nomor 8 tolong diperhatikan. Nomor 8 karena tadi Undang-Undang Pengadilan Pajak sendiri itu sudah lama, padahal di tahun 2007 sudah ada undang-undang baru tentang KUP. Di situ di Undang-Undang pajaknya masih mengatakan ada kewajiban membayar 50% pajak terutang menurut surat keputusan keberatan. Itu aturannya. Padahal di Undang-Undang KUP menyebutkan kewajiban membayar pajak ini ditiadakan. Berapa yang harus dibayar? Wajib pajak dapat membayar sesuai jumlah pajak terutang menurut hitungan wajib pajak pada saat closing conference. Nah, jadi bedanya antara undang-undang yang lama dan baru, kalau dulu undang-undang KUP yang lama, memang pada waktu banding kewajibannya bayar 50% dulu. Nah,
Kalau misalnya membayar 50% dulu, ini berisiko juga sebenarnya. Berisiko karena apa? Ya kalau sengketanya kecil, kalau sengketanya besar, kemudian kita kita merasa posisi kita kuat, kemudian mau maju banding harus membayar 50%. Tetapi kalau sekarang, kalau kita posisi kuat ya sudah, nggak usah bayar. Saya kuat, saya merasa benar, saya maju banding nggak perlu bayar karena itu dianggap belum terutang, gitu ya. Oke, sehingga yang dipakai adalah karena Undang-Undang KUP lebih baru, yang dipakai adalah Undang-Undang KUP-nya pada waktu banding kita tidak perlu membayar 50% lagi. Kemudian prosesnya, sidangnya yang pertama ada sidang formal atau disebut sidang acara cepat karena memang biasanya sidangnya cepat, hanya 5 menit. Kemudian yang kedua sidang materi bandingnya. Oke. Sidang formal apa yang dicek di situ? Yang dicek antara lain fokus di pemenuhan batas waktu. Misalnya, kalau seandainya contohnya surat CAP-nya keluar di tanggal 10 Januari 2020. Kapan saya harus mengajukan banding? 3 bulan. Berarti Januari, Februari, Maret, April ya. Januari, Februari, Maret, April, 3 bulan ya. Januari ke tanggal 10 Januari ke 9 Februari berarti 1 bulan. Kemudian Februari ke Maret berarti 2 bulan. Kemudian Maret ke April berarti 3 bulan. Tapi ingat, 3 bulannya kalau cap-nya tanggal 10, berarti 3 bulannya adalah dikurangi 1. Berarti tanggal 9. Karena kalau tanggal 10 berarti sudah 3 bulan lebih dari 1 hari. Kemudian pelunasan pajaknya ada nggak yang terutang? Jadi pada waktu closing conference itu artinya pada waktu kita diperiksa, kemudian menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, kemudian diundang closing, kita mengemukakan alasan kita menyanggah dan sebagainya. Pada waktu nanti berita acara closing itu kita menyatakan apakah kita menerima atau enggak. Kalau kita tidak menerima, berarti dianggap itu belum terhutang sebenarnya. Ya, belum terhutang. Tapi kalau misalnya di SPHP pemeriksa menyatakan, oh kamu saya SKP 1 triliun misalnya. Tapi saya menyatakan, oh enggak, menurut saya bukan 1 triliun, tapi 1 juta. Nah, kalau saya menyatakan 1 juta, wajib pajak menyatakan 1 juta, berarti terutangnya adalah angka 1 juta. Sehingga pada waktu kita mengajukan banding, angka 1 juta ini harus dibayar. Gitu. Kemudian sah tidaknya tanda tangan. Nah, sah tidaknya tanda tangan artinya benar nggak yang menandatangani, benar nggak yang tanda tangan itu direktur, jangan-jangan direken batur misalnya, artinya orang yang berhak, benar-benar orang yang berhak misalnya. Kemudian biasanya aktenya harus ditunjukkan di situ di mana pada saat menandatangani dia orang yang berhak. Kita cek ada akte perubahan atau enggak. Misalnya di akte perubahannya sudah jelas bahwa namanya ada. Kemudian pada waktu menandatangani ada di Indonesia atau enggak gitu. Karena ada beberapa hakim yang menanyakan apakah pada waktu menandatangani posisi dari direktur itu ada di Indonesia atau enggak ininya. Biasanya akan dicek dengan paspornya. Oke, baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan, yaitu tadi kita sampai di pengecekan formal ininya ya. Yang kalau misalnya ditandatangani di konsultan, tolong wordingnya juga harus benar, berarti khusus untuk menandatangani misalnya surat banding misalnya ininya, karena kadang kalau wordingnya keliru itu ya kadang hakim itu usil juga gitu kan. Pernah misalnya wordingnya keliru mendampingi sidang banding, itu pun pernah ada yang ya udah kan tugasmu mendampingi, nggak boleh ngomong, duduk aja di sebelahnya misalnya. Ini jadi kalau membuat surat kuasa wordingnya harus benar ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya mau agak mundur ke belakang. Sebenarnya kita itu sebaiknya banding kemudian gugatan atau justru kita berhenti di keberatan. Gini ya, aturannya begini. Tadi kan kita bahas bahwa pada saat kita menerima surat ketetapan pajak itu kita harus istilahnya jujur pada diri sendiri.
jujur pada diri sendiri, saya ini sebenarnya posisi saya itu kuat atau enggak, bukti saya kuat atau enggak. Sebenarnya kita itu sudah bisa kok menjawab secara jujur, itu bisa. Katakanlah begini, kalau misalnya perusahaan ini kena SKP karena kasus faktur pajak fiktif misalnya, sebenarnya kita tahu, oh ini berarti saya salah. Nah, kalau sudah salah, jangan coba-coba. Misalnya mau kalah, mau menang, yang penting saya coba, nanti urusan nanti. Nah, ini sama dengan bunuh diri. Jadi berbeda dengan kalau misalnya kita di pengadilan pidana mungkin atau perdata, ya udah kalah misalnya, ya udah saya lanjutin aja misalnya ke tahap selanjutnya. Tetapi kalau untuk dibanding, Bu Zeti. Iya Pak. Bu Zeti, Oke. mohon maaf Bu, bisa di-setel ulang lagi Bu presentasinya Bu, sepertinya belum tampil di layar utama. Oke, Jadi baik. Ibu hentikan terus di-setel ulang lagi gitu Bu. Mohon maaf Ya. Bu Zeti. Coba di-setel ulang lagi. Diberhentikan lalu di-setel ulang lagi gitu. Berhentikan. Ditutup dulu presentasinya. Hentikan. Nah, baru di-setel ulang lagi Bu. Bisa. Tadi ya. Di-setel ulang lagi, presentasikan lagi. Sudah kelihatan? Dalam proses kayaknya. Siap ya, dalam proses Bu. Oke Bu, sudah masuk Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke ya. Bu, ada pertanyaan dari peserta itu. Oke. Oke Bu, terima kasih Bu Zeti. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Mas apa Mbak nih? Desni Sensini. Selamat siang Bu Zeti, saya ingin bertanya mengapa SKPKB ada yang dibawa ke PT UN Surabaya? Apa perbedaannya dengan gugatan di pengadilan pajak dan dikabulkan dalam kasus CV Mall Surabaya? Terima kasih Ibu, silakan dijawab nanti di akhir sesi. Oke, nanti saya jawab di akhir sesi ya, sesuai permintaan. Nah, saya lanjutkan lagi bagaimana pedoman kita, apakah kita ini mau maju banding ataukah berhenti di tingkat keberatan, atau justru kita akan berhenti dengan meminta pengurangan sanksi. Jadi caranya begini, ada aturan tadi kan, kalau misalnya kita maju banding kemudian kalah, seandainya kita mau banding 10 miliar kemudian kita kalah, nanti malah kenaikan sanksi, dikenakan sanksi kenaikan yaitu 100%. Sehingga kalau kalah dari 10 miliar akan ditambah dengan sanksi 10 miliar menjadi 20 miliar ininya. Nah, oleh karena itu kita harus cermat, apakah saya harus maju terus ataukah saya berhenti. Kalau saya contohkan tadi kasusnya misalnya kasus faktur pajak fiktif, berarti ini salah kaitannya dengan pidana perpajakan. Ya sudah, kalau merasa oh ya posisi saya tidak kuat, saya memang salah, berarti saya mending berhenti. Berhentinya bagaimana? Berhentinya yaitu kita minta pengurangan, misalnya kita minta pengurangan sanksi. Kemana? Ke Kanwil. Jadi istilahnya kita ngaku oke, kita salah, kemudian saya minta dikurangi sanksinya. Pokoknya dibayar, kemudian sanksinya diminta dikurangkan. Jangan sampai posisi salah, kemudian tetap lanjut ke keberatan. Kalau keberatan kalah, nanti akan kena kenaikan sanksi 50%. Sudah kalah masih lanjut lagi ke banding, kemudian banding kalah kena kenaikan 100%. Nah, ini jangan sampai, karena nanti malah rugi 2 kali. Atau
bagaimana kalau posisinya 50-50? Kalau 50-50 kita benar-benar galau, saya ini kira-kira kalah apa menang ya misalnya begitu. Jadi kita benar-benar 50-50. Kalau 50-50, kalau sekiranya sengketanya tidak besar, maksudnya ya masih mampu dibayar, katakanlah sengketanya 1 miliar, oh sebenarnya saya kuat bayar. Oke, kalau kuat bayar, walaupun sebenarnya tidak wajib membayar pada saat mengajukan keberatan, tetapi karena kita itu supaya terhindar dari sanksi seandainya nanti kalah pada waktu dibanding, sebaiknya dibayar dulu. Bayar dulu sebelum mengajukan keberatan, bayar, setelah dibayar, kalaupun nanti seandainya di pengadilan pajak kita banding kalah, berarti kita sudah mengantisipasi untuk tidak kena sanksi 100%. Jadi begitu ya. Jangan seperti alibinya para cowok nih. Misalnya sudah tahu ceweknya cantik, setia, masih selingkuh gitu kan. Ini joke aja ya, yang biasanya cowok kalau ditanya, kamu selingkuh enggak? Enggak, saya setia misalnya. Padahal sebenarnya setiap tikungan aja. Nah, kalau ini nggak boleh. Jadi kalau keberatan banding, benar-benar kita harus jujur pada diri sendiri, posisi saya ini kira-kira kuat atau tidak. Kalau kuat, go ahead, lanjut, nggak perlu bayar. Tapi kalau 50-50, kalau kita kuat bayar, kita bayar dulu aja, begitu ya. Oke, jadi proses bandingnya, kalau yang saya jelaskan tadi dirangkum dalam slide, dalam satu slide ya, ini tadi berarti mulai dari acara cepat ini untuk memenuhi syarat formal. Kalau syarat formalnya terpenuhi, baru menuju ke acara biasa. Ini acara cepat, berarti ya, kalau tidak terpenuhi, ya ditolak berarti. Makanya hati-hati dengan syarat formal. Karena begitu syarat formal tidak terpenuhi, maka lewat, sudah, nggak dilanjutin lagi. Barulah kalau secara formalnya sudah terpenuhi, dilanjutkan ke acara biasa. Nah, di acara biasa biasanya akan mulai bersidang 6 bulan sejak tanggal diterimanya surat banding di pengadilan pajak dan diputus dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima. Ini kalau banding. Oke, dicabut boleh nggak? Boleh. Misalnya, kapan tahapannya gimana? Itu diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Kemudian berdasarkan surat tersebut, pengadilan pajak akan mencabut surat permohonan bandingnya. Tapi kalau banding yang dicabut akan dihapus dari daftar sengketa, kemudian tidak dapat diajukan kembali. Namanya sudah dicabut, masa mau balik lagi gitu kan? Jadi harus diputuskan benar-benar ya. Kemudian panitera pengadilan pajak mengirim salinan penetapan ketua pengadilan pajak atau salinan putusan majelis hakim atau hakim tunggal di atas jangka waktu 30 hari kalender sejak tanggal penetapan atau tanggal putusan. Ininya banyak kemarin pada saat teks amnesti itu banyak yang dicabut bandingnya padahal menang, tapi gimana kalau amnesti kan kemarin harus tidak ada sengketa, contohnya itu. Oke, itu teman-teman mengenai banding. Nanti kalau mau bertanya sekarang silahkan, kalau nanti silahkan, kalau belum ada pertanyaan saya lanjutkan ke gugatan. Oke, gugatan tadi definisinya sudah ya. Intinya gugatan itu kalau bukan ranahnya banding berarti ranahnya gugatan. Banding lebih ke SKP, SKPLB, SKPKB, SKPN. Tapi kalau STP, surat tagihan pajak, ini ranahnya gugatan, karena gugatan itu lebih ke pelaksanaan penagihan atau prosedur penerbitan surat keputusan yang tidak memenuhi syarat. Itu ranahnya gugatan. Siapa yang dapat mengajukan gugatan? Bisa penggugat sendiri atau ahli warisnya jika yang bersangkutan telah meninggal dunia, atau seorang pengurus jika penggugat adalah suatu badan, dan kuasa hukum yang ditunjuk wajib pajak yang bermaksud mengajukan gugatan. Oke, ada yang tanya apakah materi dapat di-share? Bisa, silahkan nanti meminta kepada ET Asia untuk nge-share materi saya, tenang aja ininya ya. Kemudian jika selama proses terjadi peleburan, misalnya ada merger, pemecahan, pemekaran, likuidasi, maka penyelesaian gugatan dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima tanggung jawab atas kondisi tersebut. Hal-hal yang digugat apa saja ya?
pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, kemudian pengumuman lelang, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26. Tadi kan pokoknya yang diingat adalah pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 itu adalah ranahnya banding. Di luar itu ranahnya gugatan, yaitu lebih banyak ke kaitannya pelaksanaan penagihan atau penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Contohnya begini, kita mengajukan restitusi. Nah, mengajukan restitusi, surat ketetapan pajak harus keluar 12 bulan maksimal ya. Sehingga kalau misalnya SPT, biasanya kan kita kirim misalnya tanggal 30 April. 30 April kita memasukkan SPT, kemudian kita mengajukan restitusi, itu dalam jangka waktu 12 bulan harus sudah dikeluarkan surat keputusan. Kalau misalnya pemeriksanya itu lupa atau bagaimana, mungkin seharusnya kalau kita memasukkan SPT tanggal 30 April, berarti 1 tahun kemudian, berarti tanggal 29 April. Tapi mungkin pemeriksanya lupa atau gimana sehingga salah. Sehingga kok SKP-nya, padahal SPT masuk 30 April, ternyata SKP-nya dikeluarkan tanggal 30 April tahun depannya. Misalnya kalau tahun kemarin kita memasukkan SPT tahun 2018 itu di 30 April 2019, berarti kan ini sudah mendekati satu tempo. Mungkin ya, kalau seandainya pemeriksa mengeluarkan surat ketetapan pajak di tanggal 30 April, berarti ini secara waktunya ini lewat sehari. Nah, kalau yang kita permasalahkan berarti jangka waktunya menerbitkan surat ketetapan pajak tadi, inilah yang kita gugat. Kita nyatakan harusnya surat ketetapan pajak harus dikeluarkan maksimal tanggal 29 April. Tapi kenapa kok dikeluarkan 30 April? Berarti ini kita gugat. Secara prosedur salah. Tetapi kalau kita yang permasalahkan adalah isi dari CAP atau SKP-nya, surat ketetapan pajaknya, maka ini ranahnya banding. Misalnya tadi, yang kita gugat, surat ketetapan pajaknya menyatakan wajib pajak ini kurang bayar 1 triliun. Nah, yang kita permasalahkan adalah 1 triliunnya. Kalau 1 triliun, nah berarti ranahnya banding. Tapi kalau yang kita permasalahkan adalah prosedur mengeluarkan surat ketetapan pajak, misalnya tadi, contohnya surat ketetapan pajaknya dikeluarkan di tanggal 20, harusnya 29, tetapi dikeluarkan di tanggal 30 April, berarti yang kita gugat adalah prosedurnya, ini ranahnya gugatan, begitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman cukup paham bagaimana membedakan antara gugatan dan banding. Syaratnya sama, gugatan diajukan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia. Ingat, gak usah sok pinter Inggris, sok pinter Korea, sok pinter ini, suratnya cukup dalam bahasa Indonesia. Kemudian, gugatan diajukan penggugat, ahli warisnya, atau seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Kemudian, sama terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan surat terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan. Jadi satu surat dibalas dengan satu surat, begitu ya, intinya itu. Nah, tadi kan di awal saya jelaskan kenapa gugatan ada dua macam, ada yang 14 hari, ada yang 30 hari. Kapan 14 hari, kapan lagi kalau 30 hari. Nah, misalnya gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Sedangkan gugatan terhadap selain yang berkenaan dengan pelaksanaan penagihan pajak adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang akan digugat. Saya kasih contoh. Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak. Contohnya misalnya saya mau kasih contoh, di sini ada siapa ya?
nggak tahu, mudah-mudahan Mas Angger kayaknya ya, ada Mas Angger ya di sini. Misalnya Mas Angger ya. Misalnya contohnya Mas Angger itu lagi ngapelin cewek nih, gitu ya. Ngapelin cewek, bawa mobil. Mobilnya mahal lagi. Mobilnya misalnya Jaguar gitu ya. Ngapelin cewek ke rumahnya cewek mobil Jaguar. Karena katanya sih menurut Mas Angger pada waktu itu nasir ceweknya itu bapaknya kurang ngasih lampu hijau nih gitu kan. Oke, supaya gimana dari lampu merah menjadi lampu hijau, bawalah mobil Jaguar gitu. Padahal mobil Jaguarnya pinjam sama omnya. Pas siang-siang ngapel nih ke rumah ceweknya. Tuh kan, pas siang-siang lagi panas-panas, itu bawa mobil Jaguar, diterima dengan tangan terbuka, orang tuanya juga juga welcome. Wah, ini calon mantu nih bawa Jaguar misalnya gitu ya. Terus karena panas-panas tadi, ceweknya ngomong, Mas Angger, tolong mobilnya masukin garasi aja, kan sayang nih mobil Jaguar ntar capnya cepet ini loh kena matahari gitu kan. Pas dimasukkan ke garasi, tahu-tahu ada bagian penagihan pajak. Bagian penagihan, ternyata calon mertuanya ini punya tunggakan pajak misalnya. Oke, karena punya tunggakan pajak sudah ditagih berkali-kali nggak bayar misalnya ya. Wah, bagian penagihan langsung, wah ini kok ada mobil Jaguar nih di mana? Tadi kan kalau tamu kan mestinya mobilnya di depan rumah nih, tapi kenapa kok dimasukkan garasi misalnya? Sebenarnya Mas Angger waktu udah ngomong, Pak itu jangan Pak, itu mobil saya misalnya begitu kan. Mobil saya, mertuanya calon mertua juga udah ngomong itu mobil, bukan mobil saya, itu mobil tamu. Tapi masalahnya di STNK-nya bukan namanya Mas Angger, sehingga alibinya kurang meyakinkan. Akhirnya mobilnya dibawa oleh bagian penagihan pajak. Oke ya, dibawa akan disita. Akhirnya dibawa oleh bagian penagihan pajak karena kebetulan calon mertuanya ini punya hutang pajak nggak bayar-bayar gitu kan. Berarti ini salah sita kan. Nah, karena salah sita berarti apa yang bisa dilakukan oleh Mas Angger? Apakah marah-marah gitu ya, terus ngelabrak? Nggak bisa ya. Yang dilakukan adalah melakukan gugatan. Berarti kaitannya gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak. Waktunya berapa lama? 14 hari. Kenapa kok 14 hari? Karena kan tadi mobilnya pinjem. Lah kalau kelamaan ntar omnya yang dipinjemin kan keburu marah gitu ya. Makanya kalau gugatan terhadap penagihan pajak ini biasanya waktunya lebih cepat, 14 hari. Atau misalnya udah senang-senang nih mau pergi ke luar negeri, pas udah check in mau masuk ke gate internasional misalnya tahu-tahu ditekal, berarti ini kaitannya dengan penagihan pajak. Jadi pokoknya kalau semua kaitannya dengan penagihan pajak itu waktunya 14 hari. Tapi kalau gugat yang tadi prosedur menerbitkan surat keputusan misalnya berarti itu 30 hari. Kemudian jangka waktu tersebut tidak mengikat jika ada kejadian luar biasa dan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan diberikan selama 14 hari sejak berakhirnya keadaan luar biasa tersebut. Keadaan kahar misalnya sudah mau berangkat nih ke kantor pos, mau ngirim surat gugatan. Nggak taunya ada tsunami misalnya ya. Tsunami, untung orangnya udah masih selamat gitu kan. Langsung lari menyelamatkan diri, suratnya hilang. Nah, itu berarti masuk keadaan luar biasa. Contohnya gitu ya. Oke. Kemudian lanjut. Prosesnya sama, gugatan acara cepat. Berarti acara cepat itu apa? Melihat syarat formal terpenuhi atau tidak. Nah, kalau sudah terpenuhi maka akan lanjut di acara biasa. Bedanya untuk gugatan dan banding, kalau untuk gugatan ini mulai bersidang 3 bulan sejak tanggal diterima surat gugatan, tetapi dan diputus jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan diterima. Kalau banding kan tadi mulai bersidangnya bulan ke-6 ya, 6 bulan ya, sementara diputusnya 12 bulan gitu. Itu bedanya. Jadi kalau gugatan memang lebih cepat. Kemudian jangan lupa tadi, kapan harus gugatan, kapan harus banding ya. Oke. Dicabut boleh? Boleh. Jika sebelum pelaksanaan sidang maka gugatan dihapus dari daftar sengketa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Pajak.
Jika sesudah sidang dilaksanakan, maka gugatan akan dihapus dari daftar sengketa berdasarkan putusan sidang majelis hakim atau persetujuan tergugat. Gugatan tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan penagihan pajak atau kewajiban perpajakan lainnya. Nah, berbeda kalau tadi, yang kalau SKP tadi pada waktu kita closing conference kita tidak menerima, itu berarti terutangnya tertangguh, berarti belum, istilahnya belum terutang sehingga tidak ditagih-tagih. Tetapi kalau kaitannya dengan STP mungkin penagihan ini tidak menghalangi pelaksanaan penagihan pajak, sehingga walaupun masih mengajukan gugatan mau ditagih-tagih aja gitu kan. Tapi jika menginginkan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa berjalan dan sampai adanya putusan pengadilan pajak, hal tersebut dapat dilakukan hanya apabila terdapat keadaan yang amat mendesak yang dapat sangat merugikan penggugat bila penagihan pajak tetap dilaksanakan. Tetapi biasanya kita kalau sudah mengadakan gugatan, misalnya tentang penyitaan aset dan sebagainya, biasanya hakim pasti akan menunda ininya, karena kan bisa saja tadi yang di mobilnya dibawa tadi kan salah sita, itu kan itu sangat merugikan. Nah, sekarang pembuktian. Pengadilan pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Nah, pembuktiannya bebas, tetapi ada maknya di situ. Yang mengusahakan sedapat mungkin bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain. Jadi yang paling diutamakan mungkin berbeda ya dengan misalnya kalau kita menangani kasus pembunuhan gitu ya. Bisa saja pasti bukan surat, bukan tulisan. Siapa yang diminta? Pasti mulai dari saksi, pengakuan para pihak dan sebagainya. Tetapi kalau pengadilan pajak yang diutamakan adalah berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain. Makanya saya selalu menerangkan atau mewanti-wanti kepada klien saya, tolong kalau misalnya semua dokumen perpajakan, apa yang diomongkan dengan bukti yang ada itu harus sama, harus cocok misalnya. Atau jangan misalnya begini, sering pada waktu diperiksa misalnya ada pinjam-meminjam antara perusahaan dengan direkturnya, biasanya pinjaman kepada pemegang saham misalnya, atau pinjam kepada adiknya direktur atau satu grup. Biasanya kalau satu grup itu cenderung kurang tertib. Pada waktu pemeriksaan ditanya, ada nggak perjanjiannya? Dibilang nggak ada. Kemudian ada transaksi apalagi dengan grup, ditanya perjanjiannya ada nggak ada. Nah, ini justru memberatkan. Sebaiknya kita sebagai konsultan harus memberikan arahan. Sebenarnya kalaupun tidak ada seperti apa? Kalau nggak ada ya tolong dibuat. Kalau nggak ngerti ya ayo kita guidance. Misalnya utang piutang, ada bunganya nggak? Oh nggak ada misalnya. Setelah tidak ada bunganya berarti kita mesti cek ini apakah kriteria diperbolehkan pinjaman tanpa bunga. Berarti kita cek aktenya, apakah modal dasar, modal disetor, modal ditempatkan semua sudah disetor. Apakah yang pinjam itu benar-benar perlu uang, berarti cash flow-nya kita lihat. Kemudian apakah yang meminjami punya uang, kita cek dari mana, dari SPT-nya misalnya. Ini semua harus terpenuhi baru boleh pinjaman tanpa bunga. Itu contoh yang sederhana. Karena kalau enggak, nanti banyak antara yang diomongkan dengan kenyataannya nanti enggak sama. Wah, itu repot nanti ininya ya. Alat bukti dapat berupa surat atau tulisan yang terdiri dari akta otentik, akta di bawah tangan, surat keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dan surat-surat atau tulisan-tulisan lain yang ada kaitannya dengan banding dan gugatan. Jujur, pengalaman saya sebagai kuasa hukum di pengadilan pajak itu justru sengketa-sengketa di pengadilan pajak itu lebih banyak sengketa akuntansi. Makanya teman-teman yang pure dari hukum, alangkah baiknya memang mau tidak mau, suka tidak suka harus sedikit belajar akuntansi. Minimal harus bisa membaca laporan keuangan. Atau kalau memang kita tidak mampu,
biasanya kita sebaiknya berkolaborasi dengan lawyer lain. Misalnya nih, saya sendiri misalnya, background saya mungkin saya kuat di audit, di akuntansi, di pajak gitu ya. Pada saat saya tiba-tiba dapat pekerjaan LDD misalnya, saya pasti akan menggandeng mungkin lawyer yang paham tentang hukum. Saya akan misalnya lebih fokus di ranah pajaknya, lebih fokus di laporan keuangannya, tapi lebih ke legal biasanya saya akan gandeng lawyer yang expert di legal, biasanya begitu. Sehingga kita itu memang sebaiknya berkolaborasi dengan siapa saja, atau bertanya, silahkan, jangan sampai nanti karena ketidaktahuan kemudian tadi mau pada waktu membuat surat banding keliru, harusnya misalnya ini sengketa akuntansi tapi dibalasnya, ditulisnya misalnya nyebutnya pemeriksanya arogan dan semena-mena, padahal itu hanya sengketa akuntansi. Karena gampang sebenarnya. Saya pernah ada sengketa mengenai perbedaan omset, ya, perbedaan omset di SPT PPh Badan dengan SPT masa PPN. Misalnya di SPT masa PPN-nya 100 miliar, kenapa di PPh Badannya ini kok cuma 90 miliar ininya. Nah, pasti teman-teman bisa menduga kalau ada dua angka, yang satu besar, yang satu kecil, kira-kira berapa ya yang mau dipakai angkanya? Saya yakin pasti yang dipakai adalah angka yang besar. Jadi kalau ada angka 100 miliar dan 90 miliar, pemeriksa pasti akan memilih yang 100. Nah, karena ini 100 dan 90 ada selisih, berarti 100 dikurangi 90 ada 10 miliar. 10 miliarnya dikalikan 25%, sudah 2,5 miliar, belum sanksinya dan sebagainya. Padahal secara undang-undang ini beda. Undang-undangnya PPN dengan undang-undangnya PPh itu beda. Di PPh berarti kita mengacu ke komersial report dulu, kemudian kita buat namanya rugi laba fiskal. Dasarnya adalah KUP, silahkan perusahaan melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang dianut. Ya sudah, lakukan. Sementara di PPN itu kita menggunakan undang-undang PPN. Undang-undang PPN dia menyatakan kapan harus membuka faktur pajak, kapan boleh retur dan sebagainya. Ternyata setelah saya lihat, masalahnya adalah ada retur yang tidak ada faktur returnya. Jadi secara komersial barang ini sudah dikirim, kemudian karena mungkin tidak cocok atau rusak atau bagaimana, kemudian barang ini diretur. Tetapi PPN mensyaratkan kalau ada retur harus disertai dengan faktur retur. Masalahnya karena kebetulan jualnya ini ke hypermart, item barangnya jutaan ribuan, sehingga pada waktu meretur bagian pembelian nggak mau ngasih faktur retur. Kalau tidak ada faktur retur, terpaksa di laporan PPN nggak bisa diretur karena istilahnya tidak memenuhi syarat, sehingga akhirnya yang di SPT masa masih 100 miliar, tetapi di laporan komersial dan rugi laba fiskalnya sudah berubah 90 miliar. Ini contoh yang sederhana sebenarnya. Yang sebenarnya jawabnya juga gampang, ibaratnya kita itu ngomong bantah ke pemeriksa itu Joko Sempung bawa golok gitu kan, ini nggak nyambung gitu antara PPN dan PPh gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan keterangan ahli. Nah, banyak mungkin teman-teman yang dikit-dikit ngundang keterangan ahli. Kalau saya, karena saya merasa ahli pajak misalnya, kalau kaitannya dengan sengketa, kaitannya dengan pajak, saya nggak ngundang keterangan ahli karena saya ngerasa ahli gitu kan. Kalau masalah PPN, PPh dan sebagainya, kapan saya harus mengundang ahli untuk meminta keterangan ahli? Di saat saya benar-benar tidak ahli. Misalnya saya pernah punya kasus mengenai air minum, PDAM, bukan air minum, PDAM, tetapi PDAM ya. PDAM, kasusnya PDAM Jakarta. Pasti teman-teman tahu ada dua kan? Ada Palija, ada Etra ya. Saya pernah kasusnya PDAM Jakarta. Nah, kasusnya itu sebenarnya sederhana, tapi kebetulan perusahaan ini kurang paham terhadap posisi kasusnya itu seperti apa. Cuman gara-gara perusahaan ini menulis, dia menyatakan begini, bahwa perusahaan telah mampu membuat air minum
air minum sesuai dengan standar Menkes, SK Menkes ya, SK Menkes sebanyak 32 parameter. Nah, gara-gara cuman laporan menyatakan bahwa telah mampu membuat air minum dengan 32 parameter SK Menkes, teman-teman bisa bayangkan omsetnya air itu dikenakan PPN. Nah, padahal konsepnya beda. Kalau teman-teman itu beli aqua, beli AMD, air minum dalam kemasan, itu memang terutang PPN. Ya, setiap teman-teman beli, mungkin aqua, mau klub, pokoknya semualah ininya, itu terutang PPN. Tetapi bagaimana dengan PDAM? PDAM itu tidak terutang, tapi dibebaskan sebenarnya. Dibebaskan. Nah, tetapi di keterangan bebaskan memang artinya air PDAM disalurkan melalui pipa air bersih, istilahnya air bersih lah. Nah, tapi gara-gara dia menulis di laporan bahwa kami telah mampu memproduksi air minum dengan 32 parameter. Nah, ini pemeriksa menganggap, lah kan kamu sendiri yang menyatakan bahwa kamu itu telah bisa memproduksi air minum, berarti terutang PPN dong gitu. Bisa bayangkan berapa omsetnya PDAM Jakarta itu plus PPN 10%, dikenakan PPN 10%. Gila banget ini ya, besar sekali. Nah, pada waktu saya menerima kasus itu, menurut saya gampang banget. Kalau cuma membuktikan bahwa air PDAM itu nggak layak minum kan cukup gampang. Saya yakin teman-teman nggak ada yang berani air langsung dari keran diminum gitu. Pasti itu sebenarnya nggak layak minum gitu. Bagi saya itu gampang. Saya pikir oke deh. Begitu saya menerima sengketa itu, saya dengan sangat percaya diri, ini pasti menang ini. Apa salahnya sih? Pasti tidak memenuhi syarat. Tetapi begitu saya sudah mulai mendraft surat bandingnya, ternyata dari posisi perusahaan sendiri nggak paham bagaimana posisinya perusahaan tersebut. Saya tanya, Pak, tugas saya kan menyatakan bahwa air ini nggak layak minum. Apa yang dilakukan mereka? Jangan Bu Seti, jangan sekali-sekali menulis air ini nggak layak minum. Kalau nggak layak minum nanti saya bisa dipanis oleh badan regulator. Wah, saya kan bingung. Lah, kenapa saya nggak boleh menyatakan nggak layak minum gitu kan? Dari situ sudah banding, sudah sidang ke-6, masih belum ada titik terang. Biasanya kalau kita sidang itu kan sudah ada anginnya ke arah mana, itu biasanya kita udah tahu. Ini sama sekali belum ada. Dari situ saya menyatakan, waduh, kalau ini saya benar-benar nggak ahli air minum deh. Akhirnya baru saya minta keterangan ahli. Saya datangkan ahli PDAM, ternyata masalahnya sangat simpel dan saya menang dengan gampang. Ternyata ahlinya mengatakan, jadi yang disebut perusahaan mampu membuat air minum 32 parameter itu bukan berarti layak minum. SK Menkes itu, kalau nggak salah waktu itu saya agak lupa ya, SK Menkes itu syarat air minum sendiri ada 144 parameter kalau nggak salah ya. Dan perusahaan ini hanya diwajibkan memenuhi 32 parameter. Artinya kalaupun memenuhi 32 parameter kan yang lain belum memenuhi, berarti tidak layak minum. Dari situ saya menang. Tuh, tapi kalau kita paham PPN, PPA dan sebagainya, ngapain, nggak usah keterangan ahli ya. Kemudian keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Ininya. Oke. Kemudian putusan pengadilan, putusan akhir mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat diajukan lagi gugatan banding atau kasasi. Nah, kemudian pengadilan pajak juga bisa mengeluarkan putusan sela atas gugatan agar tindakan penagihan pajak ditunda sampai ada putusan pengadilan pajak. Dan kalau misalnya pada waktu di tingkat banding kalah atau gugatan, pihak-pihak sengketa dapat mengajukan sekali lagi, masih ada ya, kan sekali lagi, yaitu di peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak ke Mahkamah Agung. Jenis putusannya nanti bisa menolak itu bila syarat formalnya terpenuhi, tetapi materinya tidak terpenuhi. Bisa juga mengabulkan sebagian atau seluruhnya, berarti formal harus terpenuhi dulu, materinya bisa terpenuhi sebagian, bisa seluruhnya. Bisa juga menambah loh, walaupun jarang, tapi bisa. Nah, ada juga tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima itu bila syarat formalnya tidak terpenuhi. Sekarang banyak tanya, apa bedanya menolak dan tidak dapat diterima atau istilahnya NO ya. Nah,
Yaitu tadi bedanya syarat formal tidak terpenuhi, antara lain tadi syarat formal yang sudah saya kemukakan. Atau bisa juga misalnya salah, harusnya menggugat cerai ke pengadilan agama kok keliru ke pengadilan pajak misalnya, ya berarti nanti putusannya akan tidak dapat diterima. Bagaimana kalau putusannya salah, misalnya putusannya berbunyi mengabulkan seluruhnya gitu kan. Kalau mengabulkan seluruhnya harusnya saya lebih bayar 1 miliar, tapi kok kenapa putusannya kurang bayar 1 miliar, berarti ini salah. Berarti bisa membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung bila putusan ada kesalahan tulis atau kesalahan hitung. Kemudian kalau kita menggugat tadi, misalnya menggugat SKP-nya lebih dari 12 bulan, berarti bunyinya membatalkan. Nah ya, oke, banding sudah, gugatan sudah, kemudian kurang sedikit lagi, yaitu peninjauan kembali. Nah, saya harus katakan juga, saya nggak mau ngasih angin surga ya, bahwa setelah kita kalah, ya, kita kalah, kemudian masih ada satu lagi kesempatan ke peninjauan kembali, tapi saya nggak mau ngasih angin surga bahwa kenyataannya biasanya peninjauan kembali itu ditolak. Mungkin 4.000 yang mengajukan, mungkin yang diterima hanya 4 gitu kan. Jadi sedapat mungkin kita harus fight di tingkat banding, nggak usah ke PK. Begitupun pada saat kita menang, ya, pada saat kita menang, biasanya terbanding juga mengajukan PK. Pada waktu di PK kita tenang aja. Yang penting lakukan pada waktu kita dikirimi untuk minta kontra memori, ya sudah, susun kontra memori sebaik mungkin, kirim. Biasanya juga tidak pernah, saya selama ini di PK sama terbanding nggak pernah itu terbandingnya menang. Tapi kita pun juga bisa PK, walaupun juga ya kemungkinan menangnya kecil juga sih. Ini ya. Permohonan PK atas suatu putusan hanya dapat diajukan 1 kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Kemudian permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Jadi kalau sudah selesai diputuskan kalah, ya sudah langsung dieksekusi, istilahnya inkrah ya, inkrah. Kemudian kalau belum bayar ditambah dengan kenaikan sanksi 100%. Makanya tadi harus dipertimbangkan sebaiknya saya bayar dulu atau enggak misalnya ininya ya. Kemudian permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut, permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan lagi. Kurang sedikit lagi, sebab PK-nya apa? Biasanya pasti sebabnya karena ini. Apabila putusan Badan Peradilan Pajak didasarkan pada kebohongan pihak lawan, nah ada tipu muslihat ya, atau apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan. Kalau istilahnya, kalau teman-teman lawyer sudah sangat familiar, yaitu ada novum. Kemudian apabila telah dikabulkan hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut, kecuali putusannya mengabulkan sebagian, seluruhnya, atau menambah besarnya pajak yang harus dibayar. Jadi kalau tuntutan 3, ya nanti kabulkannya 3. Jangan sampai tuntutan 3 dikabulkan, yang di putusannya cuma 1, berarti kurang 2, berarti kita bisa PK. Apabila ada bagian tuntutan yang belum diputus tanpa alasan yang jelas. Kemudian apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya ini yang dipakai. Selalu lawan kita dalam hal ini terbanding melakukan PK, kalah berapapun biasanya di PK. Saya pernah punya sengketa 48 sengketa. 48-nya di PK semua. Padahal di antara 48 itu ada yang sengketanya itu hanya 3,5 juta. Ada yang masa misalnya 300 juta. Nah, ini di PK semua. Terpaksa ya harus membuat kontra memori 48. Jangka waktunya. Pengajuan PK harus disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak diketahui kebohongan pihak lawan, atau 3 bulan sejak ditemukannya surat bukti baru. Tanggal dan hari ditemukan harus dinyatakan di bawah sumpah pejabat berwenang, atau 3 bulan sejak putusan tanpa alasan yang tepat dikirim. Jadi kalau di luar 1-2 ya berarti 3 bulan sejak putusan ya. Oke. Kemudian putusannya berapa lama? Yaitu 6 bulan sejak permohonan PK diterima. Dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan biasa, dan 1 bulan
sejak permohonan PK diterima dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat. Putusan PK harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan saya juga harus katakan bahwa saya nggak mau ngasih angin surga juga gitu, yaitu kebanyakan ditolak. Kemudian tidak ada pasal yang menyebutkan kalau misalnya 6 bulan tidak dibacakan putusan, kemudian dianggap diterima, tidak ada pasal itu. Sehingga kadang PK itu bisa 2 tahun baru keluar putusannya. Kayaknya 5 tahun ada juga deh ininya. Ya, tapi biasanya ditolak sih ininya. Tuh. Kemudian, nah, formatnya. Pasti teman-teman kalau yang belum pernah punya pengalaman mengajukan banding dan gugatan, biasanya kan bingung nih, gimana sih format banding dan gugatan. Kalau dulu sebelum tahun 2017 itu formatnya bebas aja ya. Tapi sekarang sudah lumayan enak, yaitu pengadilan pajak membuat contoh format banding dan gugatan, yaitu mengenai kemudian juga ada daftar isian surat banding dan gugatan, yang harus diisi apa, yang harus dilampirkan apa, kemudian contoh format surat banding, baik banding pajak, banding bea cukai, kemudian contoh surat formal gugatan, contoh pernyataan pencabutan banding dan gugatan, itu semua tertuang di SE 008 PP 2017 tanggal 7 November 2017. Nah, teman-teman bisa mengunduh di www.setpp.kemenkeu.go.id. Jadi sudah enak ininya, jadi nggak usah bingung, sudah ada contohnya, format-formatnya sudah ada. Nah, sekarang kalau pengen tahu syarat kuasa hukum pengadilan pajak di mana, yaitu silahkan download PMK 184 PMK 01 tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017. Gampang bukan? Jadi formatnya sudah ada, syarat kuasa hukumnya sudah ada, syarat mengajukan kuasa hukum semua sudah ada di situ ininya. Sudah gampang. Jadi mungkin setelah teman-teman mendengarkan ini masih kalau gimana sih bentuk format bandingnya, baik pajak maupun bea cukai. Nah, ini semua sudah ada formatnya. Ininya. Saya pikir itu materinya sudah selesai. Kita lanjutkan dengan diskusi. Oke, kita lihat ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Selamat siang Bu Seti, saya ingin bertanya, mengapa SKPKB ada yang dibawa ke PT UN Surabaya? Apa perbedaannya dengan gugatan di pengadilan pajak dan dikabulkan dalam kasus CV Mall Surabaya? Terima kasih. Jadi begini, semua gugatan, semua sengketa tentang pajak itu harusnya alurnya bukan ke PT UN, tetapi ke pengadilan pajak. Karena kalau kita kirim ke PT UN, sebenarnya ini salah alamat. Nah, tentang gugatan ke PT UN Surabaya, saya mesti cek dulu sebenarnya kaitannya apa. Apakah mungkin di situ ada pidananya? Pidana dalam artian bukan pidana pajak, mungkin pidana seperti pidana umum sehingga bisa dibawa ke PT UN. Tetapi kalau yang kita gugat itu sebenarnya atau yang kita banding itu kaitannya dengan pajak, dengan isi SKP-nya dan sebagainya, ini ranahnya harus ke pengadilan pajak, jadi bukan ke PT UN. Nanti kalau ke PT UN malah kalau ranahnya bukan masalah pidana ya, misalnya pidana umum misalnya ya, kalau ranahnya tentang pajak kita masuk ke PT UN, justru nanti putusannya tidak dapat diterima. Kemudian pajak memang terbukti rumit, namun ini bisa dianggap sebagai tantangan. Iya betul, merupakan tantangan dan merupakan prospek. Jadi dulu namanya profesi konsultan pajak itu sangat sedikit, tapi sekarang dengan perkembangan zaman, sekarang sudah keterbukaan informasi, hampir semua perusahaan sangat konsen dengan pajak, sehingga profesi di pajak, di konsultan pajak, kuasa hukum pajak itu menjadi suatu profesi yang sangat prospektif untuk saat ini ya, sangat berprospek lah ininya. Kerumitan diawali dengan fakta bahwa pajak adalah multidisiplin. Pajak adalah kombinasi disiplin ilmu akuntansi, hukum,
bisnis dan ekonomi benar, bahkan semualah ininya multidisiplin. Kasus PDAM ini sangat bagus sebagai contoh untuk mengkorelasikan hukum dan kegiatan bisnis wajib pajak. Terima kasih sharingnya, Bu. Tantangan lain, bagaimana pengetahuan hakim dapat ketemu dengan pengajuan hakim dan gugatan. Nah, ini tantangan juga. Jadi memang hakim itu idealnya dia harus menguasai semua. Tetapi sebenarnya di pengadilan pajak kalau memang hakim itu katakanlah tidak menguasai, sebenarnya bisa mengangkat hakim ad hoc. Nah, dalam kasus PDAM itu saya juga ketemu hakim yang menurut saya lucu ya peristiwanya. Jadi hakim ini ada yang hakim tuh rajin banget sampai semua detailnya itu dibaca satu-satu. Tapi ada juga yang hakimnya itu agak kurang suka membaca. Sehingga pada waktu saya itu maju banding, kemudian namanya itu PTX air gitu ya, karena kan air PDAM nih. Nah, itu tuh pada waktu saya dipanggil masuk di persidangan, kemudian PT XXX air gitu. Oh, bukan, salah manggilnya begini, PT XXXR gitu. Saya bingung, kenapa kok manggilnya PT XXXR. Terus begitu saya duduk, hakimnya ngomong begini, PT XXXR, pesawatnya namanya apa ya, katanya begitu. Waduh, kok hakimnya nggak baca surat banding saya, padahal surat banding saya itu saya uraikan dengan panjang lebar dan jelas, maksudnya PT XXX air, maksudnya air PDAM, tetapi hakim memahaminya PT XXXR atau pesawat terbang gitu kan. Wah, kalau kita ketemu hakim yang agak membalas karena membaca itu susah gini ya, saya susah juga gitu kan. Saya bilang, majelis ini bukan air tapi air, baru majelisnya itu ketawa gitu kan. Nah, dari situ sudah hakimnya itu agak malas membaca, kemudian yang dibanding sendiri dari perusahaan itu tidak tahu posisinya, kemudian sebagai terbandingnya ngeyel, sampai saya ngomong, terbanding, apakah terbanding yakin kalau air ini layak minum? Terbandingnya ngotot, yakin, kan sesuai dengan yang ditulis, katanya begitu. Kemudian saya tanya, terbanding, kalau seandainya saya ambil segelas air dari keran, kemudian saya minta terbanding untuk minum, mau nggak? Nggak mau, katanya gitu. Nah, kalau nggak mau kan berarti terbanding gak yakin kalau air ini sebenarnya layak minum, saya bilang gitu. Nah, itu suatu tantangan tersendiri waktu itu, sehingga saya pun tadinya sebelum saya berpikir untuk mengundang ahli, saya juga agak, waduh gimana ya cara menjelaskan dan meyakinkan hakim supaya benar-benar apa yang saya lakukan ini sudah sesuai, kemudian saya bisa menang dengan gampang gitu kan. Nah, ini juga suatu tantangan, dan saya kalau pada waktu banding itu memang ada yang style, saya bisa baca sih, yang stylenya lawyer itu biasanya ngotot-ngotot gitu ya. Wah, udah kayak mau perang, udah mau berantem gitu. Kalau saya sih, kalau banding saya senyum-senyum aja gitu kan, karena bagaimanapun saya tiap hari ketemu mereka, saya ketemu terbanding, jadi masing-masing tim itu, masing-masing majelis itu ada tim-timnya. Saya kenal baik sama mereka. Kalau misalnya di luar persidangan ya kita ketawa-ketawa aja gitu kan, tapi kalau saya sidang pun saya nggak perlu marah-marah gitu kan. Kuncinya adalah cari aturannya yang benar mana, cari dasar hukumnya yang kuat mana, kemudian kemukakan bukti-buktinya. Kalau kita sudah kuat, nggak perlu ngotot-ngotot, kita jangan senyum-senyum, tetapi dengan keterangan yang kita sampaikan, istilahnya kita skakmat. Jadi kan menangnya gampang. Jadi jangan sampai kita di persidangan, wah ngotot-ngotot, udah mau berantem. Ya setelah menang sih mungkin bagi wajib pajak sih oke-oke aja, tapi bagi saya tiap hari ketemu sama mereka gitu, masa saya tiap hari suruh berantem, kalau saya nggak mau gitu kan. Misalnya contoh lagi, saya punya kasus, saya tunggu kalau mau ada pertanyaan silahkan ditulis. Oke, ada lagi ya. Oke, kemudian
Saya ingin bertanya, Bu, boleh tahu putusan kasus PDAM ini sudah sampai MA atau di tingkat pengadilan pajak sudah clear? Oh ya, Bu, kalau di pengadilan pajak sengketa transfer pricing yang masuk itu seperti apa? Terkait apa? Silahkan dijawab nanti. Terima kasih. Oke, kasus PDAM ini sudah di PK. Sudah di PK, kemudian PK-nya sudah ditolak, jadi sudah pasti putusannya bisa dicari ya. Nanti kalau pengen tahu nomornya nanti saya kasih. Tapi mestinya dari MA, dari webnya MA udah bisa sih. Web pengadilan pajak juga ada. Kemudian sengketa transfer pricing. Sengketa transfer pricing cukup banyak dan kadang saya pun sebagai konsultan transfer pricing itu juga challenging juga. Misalnya saya pernah punya kasus, saya membuat transfer pricing dengan 8 pembanding. Tiba-tiba oleh pemeriksa diambil 5 pembanding di drop. Kemudian disisain 3 pembanding yang tingkat profitnya paling tinggi, sehingga langsung menghasilkan koreksi yang cukup besar waktu itu. Padahal waktu itu perusahaannya perusahaan Jepang. Saya sampai ditegur, Siti, berarti kamu selama ini bikin tipidoknya salah ya? Saya harus jelaskan, bukan salah, tapi ya namanya pemeriksa dia punya kuasa. Seandainya yang meriksa saya sih ya mungkin sih nggak akan saya koreksi, tapi masalahnya kan pemeriksa punya kuasa. Kadang pernah loh kita kena pasal gregetan ada juga gitu kan. Ini bercanda aja ya. Jadi misalnya kasus transfer pricing. Kasus transfer pricing dari 5 pembanding yang saya kemukakan diambil 5, disisain 3. Padahal aturannya jelas kalau kita mau ngomong memeriksa kuartil ya, interkuartil itu minimal harus ada 5 pembanding. Ya masa diambil 8 tinggal 3. Saya bilang, Pak, itu namanya cherry picking. Saya bilang, Bapak suka nuduh saya cherry picking, berarti kalau begini kan Bapak juga cherry picking. Masa 8 langsung diambil 3 yang besar-besar? Akhirnya dijelaskan, teorinya kita jelaskan juga, barulah itu bisa diterima ininya ya. Kemudian saya pernah kasus transfer pricing itu perusahaan mulai dari tahun 90 waktu itu 90 selama ini nggak pernah dikoreksi mengenai manajemen fee atau marketing fee oleh perusahaan grup. Tiba-tiba diambil biaya manajemen atau marketing fee tersebut, dianggap benefit testnya itu tidak memenuhi syarat ininya ya, tidak memenuhi syarat, sehingga biaya marketing itu semua dikoreksi plus PPN-nya dikoreksi. Wah, betapa kagetnya pada waktu itu. Dan celakanya lagi, kita hati-hati pada waktu kita mendampingi pemeriksa, kalau sampai ada koreksi yang sifatnya mirroring. Mirroring itu artinya nanti bisa berimbas ke tahun berikutnya. Misalnya begini, pada waktu itu kasusnya perusahaan Jepang kemudian tidak ikut TA. Karena tidak ikut TA diperiksa 5 tahun ke belakang. Begitu katakanlah tahun 2000, katakanlah periksa tahun 2016 diperiksa. Nah, ini nanti akan mirroring ya, kaca ya. Jadi mirroring ke tahun 2017, 18, 19, bahkan mungkin sampai 20, caranya begitu. Jadi hati-hati. Pada waktu kita menerima koreksi, hati-hati dengan adanya koreksi-koreksi yang sifatnya mirroring. Karena kadang perusahaan itu mau baik hati, kan pemeriksa itu kadang minta begini, aduh tolong dong, kita dikasih koreksi. Hati-hati, terimalah koreksi yang sifatnya tidak mirroring. Kalau mirroring nanti tahun berikutnya akan dikoreksi di poin yang sama. Nah, ini kasusnya mirroring. Jadi biaya manajemen fee itu dikoreksi semua kaitannya dengan transfer pricing. Dia menyatakan tidak lolos benefit test, katanya begitu. Katanya begini, kan itu perusahaan sudah berdiri tahun 90, kemudian sampai saat ini, ya kayaknya customernya itu aja. Apa layak perusahaan itu meminta marketing fee? Toh customernya itu aja, berarti ngapain aja dia? Kan berarti numpang keren aja. Kalau numpang keren berarti ini tidak memenuhi syarat di benefit test. Akhirnya itu diambillah. Wah, luar biasa itu koreksinya. Nah, apa yang bisa memenangkan pada waktu banding? Saya katakan,
begitu saya mematahkan alibi atau alasan dari terbanding, saya katakan begini, majelis, perusahaan ini kebetulan bukan perusahaan monopoli, ya, bukan perusahaan monopoli. Kalau seandainya perusahaan itu monopoli seperti PDAM, seperti listrik mungkin ya, mau mati sehari 3 kali, mau tiap hari mati, ya kita nggak akan berpindah ke lain hati, ya nggak. Tetapi bagaimana kalau perusahaan ini yang banyak sekali pelaku usahanya, sama-sama misalnya jualan pipa ya, produksi pipa ya, banyak yang produksi pipa gitu kan. Artinya kita itu perlu market, kita perlu maintain customer. Nah, kalau customer itu nggak di-maintain, jangankan bertambah, bisa-bisa customernya habis, tidak akan repeat order. Kemudian kita tunjukkan, jadi kita hati-hati. Begitu kita misalnya ada marketing fee, perjanjian harus jelas. Ngapain sih dia itu? Katakanlah minta manajemen fee 3%. 3% ngapain? Apa activity yang dilakukan? Nah, itu harus jelas. Jangan sampai kita minta misalnya marketing fee 3%, tapi perjanjiannya tidak ada. Atau aktivitasnya juga tidak bisa ditunjukkan. Kita harus bisa tunjukkan apa yang dilakukan. Misalnya, oh ini webnya. Kemudian kita tidak punya divisi marketing perusahaan ini. Yang pegang marketing adalah dari grup. Yang menjalankan semua dari grup. Penagihan dari grup. Bahkan saya masukkan pasal. Kalau seandainya default, misalnya customer itu tidak membayar, maka si yang menerima marketing itu ikut bertanggung jawab. Sehingga activity itu bisa istilahnya ditimbang, bisa benar-benar secara benefitnya itu ada. Itu yang harus kita lakukan ininya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Silahkan. Ada satu lagi yang mesti saya jawab ya. Bagaimana prosedur seorang lawyer bisa mendapatkan lisensi untuk beracara di pengadilan pajak? Nah, ini tolong dicek di izin kuasa hukum pengadilan pajak tadi yang di PMK 18401/2017, standar sih sebenarnya. Tapi satu yang membedakan dengan kalau misalnya advokat, mungkin kan PKPA dan sebagainya, yaitu ada tambahan satu, yaitu brevet. Ada sertifikat brevet, itu aja. Yang lain sebenarnya standar sih ininya. Oke, silahkan siapa yang mau bertanya langsung? Halo Bu Jeti, apa kabarnya Bu? Semoga Kabar sehat selalu, sukses ya Bu. Alhamdulillah ya. Iya Bu, perihal tadi yang Ibu sampaikan untuk beracara di pengadilan pajak ya Bu. Apakah perlu dengan sertifikat pajak aja Bu ya yang brevet ya? Tidak perlu kita mengikuti sertifikasi USKP. Oke ya. Jadi begini, dulu sebelum ada gugatan, ada JR ke MA, itu memang brevet pajaknya harus yang lulus ujian sertifikasi konsultan pajak yang diadakan secara nasional. Dan jujur memang untuk lulus cukup susah ya Pak ya. Kadang berulang-ulang nggak lulus. Tetapi dengan pada waktu di JR dikabulkan oleh MA tentang yang berhak kuasa hukum, akhirnya brevet, beberapa teman kemarin saya tanya, itu memang tidak wajib yang USKP. Nah, sekarang untuk brevet USKP ini wajib bagi konsultan pajak, Pak. Jadi kalau konsultan pajak kita mau mendampingi klien pada waktu pemeriksaan mungkin, kemudian melaksanakan kewajiban perpajakan, nah itu wajib brevet yang USKP. Tapi kalau khusus di pengadilan pajak, kemarin saya tanya bagian penerima dokumen, itu katanya nggak wajib. Jadi mungkin yang dikeluarkan oleh universitas kayaknya sih boleh, yang barusan ini. Tapi mungkin karena saya memang lulus USKP, jadi boleh. Tapi pada waktu petugas saya tanya, katanya nggak wajib. Mudah-mudahan sampai sekarang masih nggak wajib ya. Jadi kalau misalnya mau jadi kuasa hukum yang bukan USKP-nya, yang belum punya brevet USKP mestinya boleh. Oke Bu Jeti, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak Safrudin. Silakan yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut cerita ya. Nanti kalau mau bertanya silahkan aja ya ininya. Jadi penting pada waktu
itu misalnya kita mengajukan banding, nanti ada daftar isian surat banding dan gugatan. Di situ ada misalnya harus dilampirkan akte, kemudian dilampirkan capnya, fotokopi capnya, kemudian dilampirkan juga fotokopi surat keberatan. Nah, itu tolong dicek. Kemudian ada hard copy, ada soft copy. Jangan sampai nanti misalnya pas dicek ternyata kurang ini ya. Kemudian jatuh tempo, tadi saya ulangi lagi, jatuh tempo jangan sampai lewat. Kalau 3 bulan ya berarti 3 bulan dikurangi 1 hari ininya. Kemudian pada saat menerima surat keputusan, tolong kalau terima langsung berarti kan gampang ya, terima langsung berarti pas. Tapi kalau yang melalui pos, tolong dicatat resinya nomor berapa sehingga bisa kita cek kapan sebenarnya kita menerima surat tersebut. Karena jangan beralasan begini, ya kan di posnya katakanlah tanggal 12, tapi saya terimanya tanggal 20 gitu kan. Tanggal 20 ternyata prosedurnya menerima surat itu misalnya harus diterima oleh Satpam kawasan industri dulu. Dari kawasan industri baru nanti dikirim lagi ke perusahaan melalui Satpam. Dari Satpam nanti bagian umum, dari bagian umum baru ke bagian accounting atau bagian pajak. Nah, ini bukan. Tapi berdasarkan kapan DTP mengirim ke kantor pos ininya ya, itu harus diperhatikan. Kemudian kalau memang misalnya wah ini waktunya ada deket nih, padahal misalnya direktur mau pergi, ya sudah berarti buatlah kuasa. Kuasanya ke siapa? Berarti kuasa hukum. Ke kuasa hukum, dalam hal ini bisa konsultan, bisa ke tadi kuasa hukum pajak ya, ke lawyer ininya ya. Jadi silahkan aja, jangan sampai ada yang jatuh formal. Kalau jatuh formal tuh benar-benar nyesek ya istilahnya. Kalau sudah jatuh formal ya sudah nggak bisa dilanjutkan ininya, itu penting sekali. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan, mungkin bukti-buktinya tadi ya tadi boleh dikatakan memang untuk pajak ini sangat banyak yang harus kita kuasain. Dan juga yang terpenting antara lain kita harus menguasai pembukuan. Minimal harus bisa membaca laporan keuangan. Karena memang pengalaman banyak sengketa-sengketa kaitannya dengan sengketa pembukuan ininya. Tuh. Oh ya, kalau teman-teman kepingin tahu putusan pengadilan pajak, di webnya pengadilan pajak itu ada putusannya. Ada putusannya, contoh-contohnya. Nah, biasanya begini, kalau misalnya kita itu belum pengalaman pada waktu mau banding, kira-kira saya ini posisi menang atau kalah enggak ya misalnya. Terus silahkan mungkin kita bisa riset ya. Biasanya kita kalau jadi advokat kan juga riset ya. Silahkan riset dari putusan-putusan yang sudah ada. Ada enggak kira-kira kasus-kasus yang hampir mirip dengan kasus kita? Nah, itu caranya begitu. Karena memang ada hal-hal yang kalau di pemeriksaan itu pasti ditolak, dibanding di keberatan juga ditolak, bahkan prosentasenya itu bisa mencapai 80% itu ditolak. Jadi pengalaman saya dari SKP kemudian kita keberatan ke CAP itu hampir 80% pasti ditolak. Tapi ketika ditolak kita nggak perlu langsung nangis bombay gitu, waduh ini sudah nggak ada harapan, nggak, tenang aja. Tapi justru pada waktu kita lanjutkan ke banding itu kemungkinannya justru 80% diterima. Karena memang ada yang kasus itu berulang, yang kasusnya itu gampang, kemudian pasti menang, tapi selalu dikoreksi. Misalnya contoh kasus tentang kalau kita menerima faktur pajak, kemudian lawan transaksi itu tidak membayar. Lawan transaksi tidak membayar, itu dianggap tanggung renteng. Jadi kita itu si penerima faktur, sudah faktur pajaknya dikoreksi, berarti nggak bisa kita kreditkan, kemudian masih didenda 100%, karena dianggap saya salah mengkreditkan. Nah, ini kan 2 kali sakit hati gitu ya. Sudah fakturnya tadi nggak bisa dikreditkan, plus denda 100%. Ini sakit hati benar gitu. Sehingga restitusinya nggak bisa keluar. Tetapi nanti pada waktu pemeriksaan maupun keberatan ini pasti ditolak.
Padahal ada aturan, kalau kita bisa membuktikan secara arus uang dan arus barangnya, itu sudah bisa dibuktikan, itu harusnya diterima. Nah, itu selalu kalau dibanding diterima, tapi di keberatan selalu ditolak. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya di keberatan itu ditolak, itu berarti pasti bandingnya ditolak, juga belum tentu. Itu contoh kasus yang selalu berulang dan selalu dikoreksi dan selalu menang ininya. Itu contoh kasus yang menurut saya gampang gitu. Yang penting kita bisa tunjukkan arus uang, arus barangnya. Kecuali itu tadi faktur pajak fiktif, yaitu transaksi yang tidak sebenarnya. Sebenarnya orang itu nggak beli barang, tapi beli faktur pajak. Nah ini kan pidana. Nah ini beda lagi. Tapi kalau kita bisa menunjukkan, katakanlah saya sudah membayar, kita tunjukkan dengan misalnya transfer banknya jelas, kemudian arus barangnya jelas, barangnya ada, surat jalannya ada, semua ada, nah ini pasti diterima biasanya. Tapi kalau misalnya itu nggak ada, berarti kaitannya dengan faktur pajak fiktif, itu beda lagi. Tapi juga harus teman-teman ketahui, biasanya itu di pemeriksaan pasti dikoreksi. Selamat sore Bu Seti, saya mau bertanya, jika ada kasus pajak yang menyangkut tindak pidana, hakim biasanya akan menjatuhkan sanksinya berdasarkan KUP atau KUHP pidana. Oke, jadi begini, untuk sampai ke pidana pajak itu ada step-stepnya. Biasanya kalau kaitannya dengan pidana, itu pertama akan dilakukan pemeriksaan, namanya pemeriksaan bukti permulaan. Nah, pemeriksaan bukti permulaan nanti akan diputuskan apakah ini ada kaitannya dengan pidana atau enggak ininya ya. Kalaupun nanti sudah masuk ke ranah pidana, dibuktikan bahwa oh ya ini misalnya tadi terkait dengan kasus faktur pajak fiktif atau istilahnya faktur pajak atas transaksi yang tidak sebenarnya. Ini sebenarnya masuk ke ranah pidana. Nah, kalau ke ranah pidana, pada waktu di pemeriksaan bukti permulaan, biasanya kan pajak ini sebenarnya lebih ke kasus perdata ya sebenarnya. Itu pidananya akan istilahnya akan dihentikan ya. Pidananya ini akan dihentikan apabila BP mau membayar sesuai dengan sanksinya 4 kali lipat misalnya. Oke, kalau ini kamu sudah masuk pidana, kalau kamu mau saya close kasusnya, tolong bayar 4 kali lipat misalnya. Tadinya katakanlah 1 miliar dibayar 4 miliar, ini bisa close. Tetapi kalau misalnya si wajib pajak ngotot misalnya, masih ngotot, masih tidak mau bayar atau mungkin tidak mampu juga, bisa tidak mau, bisa tidak mampu, berarti akan dilanjutkan ke pidana, nanti masuknya ke itu tadi yang PT-UN, jadi tidak ke pengadilan pajak lagi ininya. Tapi ada step-stepnya tadi, stepnya biasanya dimulai dari pemeriksaan bukti permulaan. Bubar itu berarti ada indikasi ke arah pidana. Setelah bubar nanti sudah dihitung kerugiannya misalnya, itu pun masih bisa di-close kasusnya bila wajib pajak membayar sesuai dengan undang-undang KUP-nya, yaitu 4 kali jumlah. Misalnya kalau keluar seharusnya putusannya 1 miliar, dia harus membayar 6 kali, tergantung dari pidananya seperti apa. Tapi kalau misalnya sudah dikasih kesempatan, oke, kalau gitu kamu bayar aja misalnya 4 kali, oh saya nggak mampu, saya nggak punya uang misalnya, karena biasanya kasus-kasus waktu pajak fiktif itu justru direkturnya itu direktur nomini gitu kan, si real ownernya itu malah nggak tahu, kadang yang menjadi direktur itu tukang parkir mungkin, sopir lah ininya, biasanya dia tidak mampu, kalau tidak mampu berarti dibawa ke PT-UN, biasanya seperti itu. Oke.